Bapak, kami bersyukur pada peringatan kebangkitan serta kenaikan Tuhan, dan selama 40 hari Engkau menyatakan satu keajaiban, dan sulit untuk kami bisa menangkap dengan pikiran kami, dengan nalar kami, sesuatu yang tidak pernah ada di dalam perjalanan hidup manusia, yaitu manusia yang pernah bangkit dari kematian, bangkit dari maut, dan bebas dari segala kekuatan ikatan dosa. Betapa indahnya kami bisa mendengarkan kesaksian dan tulisan-tulisan tentang hidup Kristus, hidup anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya bagi kami, masih memberikan kesempatan selama 40 hari ada di bumi dan mengajar para murid, dan tiada henti-hentinya. Ada sesuatu yang tidak tertangkap di dalam firman Tuhan. Beberapa puluh hari ini tidak dijelaskan secara rinci apa-apa saja yang dikerjakan dan siapakah yang berkumpul, tetapi firman Tuhan menyatakan lebih dari 500 saksi yang sudah melihat dan menerima pengajaran yang sangat penting selama 40 hari ini, dan kemungkinan itu terjadi tidak menyatu, tidak satu hari, tetapi terjadi di dalam peristiwa-peristiwa pertemuan-pertemuan yang begitu banyak dan disaksikan oleh pengikut, para murid, dan juga keluarga Tuhan Yesus. Kami bersyukur jika kesempatan ini kami bisa belajar kembali sampai dia naik ke surga. Maka kami percaya Tuhan bahwa kenaikan ke surga menyatakan satu jaminan, satu kenyataan bahwa hanya ada satu manusia yang bangkit dari kematian, dan bukan hanya bangkit dari kematian, tapi dia dimuliakan, diangkat, dan diiringi para malaikat, dan seluruh surgawi dan penghuninya, dan terutama Bapa di surga, sangat merindukan kedatangan anak bersama dengan dia kembali. Dan inilah satu yang membuat seluruh motivasi iman Kristen menjadi iman yang bermasa depan, iman yang melihat ke depan, bukan hanya apa yang di dunia ini, kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kami, tetapi melihat kesempurnaan Kristus yang menjamin kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah Roh Tuhan membantu kami, karena tanpa pertolongan Roh Tuhan, karena waktu Tuhan Yesus naik, dia mengutus Roh-Nya yang kudus untuk membantu kami mengerti seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Ya, hari ini kita belajar makna dari kenaikan ya. Nah, sebelum kita belajar ini, sebenarnya kenaikan itu adalah satu kerinduan setiap manusia, khususnya bagi Adam dan Hawa. Dalam konteks adalah dia ingin lepas dari belenggu dosa itu. Dan Tuhan janjikan ada juru selamat yang akan menyelamatkan kamu, dan prosesnya tidak begitu secara sempurna langsung diberikan, tetapi itu berangsur ya. Berangsur artinya nubuatan tentang Kristus, kematian sampai kebangkitannya naik ke surga, itu dinubuatkan. Jadi diceritakan dari Adam kepada keturunan-keturunannya, dan apa yang terjadi. Jadi konsep yang ada dalam pikiran Adam dan apa yang dia rasakan dalam kejatuhan itu secara verbal, jadi bukan tulisan ya, itu diajarkan, jadi diwariskan dari keturunan-keturunan itu, bagaimana kejatuhan seorang manusia, bagaimana dia kemudian dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan begitu baik dan memberikan kesempatan, jadi diberikan waktu supaya dia bisa berjalan kembali bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan dari lepas dari kematian. Nah, itu artinya kebangkitan dan kenaikannya. Jadi itu jaminan Tuhan akan terjadi. Tetapi mereka belum bisa melihat, hanya dari iman. Dari iman. Kita juga sama. Kita tidak melihat Yesus bangkit. Kita tidak melihat secara fakta sejarah kenyataan bahwa Yesus itu kemudian naik ke surga gitu kan. Kita nggak melihat semua. Tetapi dengan mata iman kita, seperti Adam juga sebelum Kristus bangkit, nah dia bisa melihat, kita juga sama. Kita melihat ke belakang, kalau seluruh perjanjian lama melihat ke depan. Nah, nanti kita akan melihat langsung bersama-sama dalam waktu Tuhan ya. Itu yang paling dirindukan oleh manusia. Jadi kerinduan terlepas dari alam yang rusak, kejatuhan alam yang begitu roboh gitu kan, jadi runtuh, dan seluruh sistem yang ada di dunia ini kemudian menjadi tidak bersahabat dengan manusia.
dan dikatakan onak dan duri, dan kamu akan terus bekerja dengan seluruh tenagamu, nah, itu berarti ada yang hilang, ada yang ditarik oleh Tuhan. Itu apa? Yaitu seluruh kondisi surgawi, ya, seluruh kondisi rasa dan yang persekutuan Bapa dan Anak di dalam surga itu menjadi hilang karena sudah tidak ada dalam diri manusia karena jatuh dalam dosa, dan kemudian manusia diusir dari Taman Eden, ya, diusir, dan mereka berada di taman tanpa penyertaan, tanpa jaminan, dan tanpa, kalau kita ngomong itu, janji dan apa yang Tuhan akan berikan pada mereka. Jadi mereka dilepaskan dan mereka harus mengalami semua apa itu hukuman, resiko dari dosa. Nah, kemudian manusia itu kemudian mencari jalan, ya, mencari jalan mulai dari Babilonia, Mesir, Asyur, dan dewa-dewi yang ada, konsep-konsep dewa-dewi itu sampai kepada mumifikasi. Jadi manusia dimumi. Itu sebenarnya diharapkan manusia itu akan hidup kembali. Jadi coba bayangkan, ya, kita melihat kondisi manusia ingin terlepas dari segala ikatan kesengsaraan hidup ini, penderitaan hidup ini, dan bagaimana manusia tidak terlepas dari segala kelemahan tubuh, sakit, penyakit, dan semuanya itu menjadi kenyataan hidup dan tidak bisa dilepaskan. Bahkan orang Kristen pun yang bisa melakukan tanda petik mujizat seperti para rasul pun tetap mati. Jadi hamba Tuhan pendeta yang menyembuhkan orang yang dengan kuasanya bagaimanapun tetap dia mati. Dan tidak ada yang bisa melawan kematian itu. Para rasul juga sama, ya. Dan kita tahu bahwa pengajaran-pengajaran yang memberitahukan berhenti di dalam kelepasan secara fisikal, kemudian kesembuhan seperti itu masih setengah jalan. Dan yang diajarkan Tuhan Yesus itu bukan hanya dia bisa membebaskan orang buta atau kemudian bisa melihat, tuli bisa mendengar, gitu kan. Tapi ada satu yang lebih dari itu semuanya, yang tidak bisa dilakukan oleh para rasul, tidak bisa dilakukan oleh para malaikat, tidak bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu bangkit dari kematian. Terus kemudian dia naik ke surga. Jadi bangkit dari kematian aja tidak ada satu orang bisa, apalagi naik ke surga, melintasi segala tingkap langit. Nah, itu dikatakan dalam Efesus pasal 4-10 dan juga Ibrani, nanti kita pelajari. Jadi konsep mereka ingin mencapai alam yang sempurna, baik itu nirvana dalam konsep agama-agama timur, baik itu surgawi, baik itu tempat yang tenang, yang damai, yang tempat yang betul-betul hanya ada kenikmatan di sana, itu ada semuanya, dan mereka ingin berada di sana. Mereka tidak mau berada dalam tanda petik neraka, gitu kan. Mereka maunya berada di surga. Nah, usaha-usaha manusia itu akhirnya membuahkan bentuk-bentuk budaya, kultur, atau tradisi sampai itu merupakan satu benih agama. Jadi benih agama itu sebenarnya bukan agama yang berasal dari yang agama bukan dari pewahyuan, ya. Itu semua berasal dari pemikiran-pemikiran orang-orang yang mencapai puncaknya dan mereka menyadari bahwa ini loh manusia. Manusia itu harus ada satu jalan usaha untuk bisa melepaskan diri dari segala ikatan ini. Nah, itu masuk di sana. Mereka kemudian punya teori-teori agama, teori-teori tentang bagaimana hidup ini, dan semuanya itu orang-orang sage, ya, orang-orang berhikmat, orang-orang suci, orang kudus, gitu. Bapak-bapak yang disebut sebagai bapak-bapak, orang-orang yang berfilsuf, gitu kan. Nah, itu semua punya pendapat dan punya semuanya. Nah, kalau kita bedakan timur dan barat itu ada bedanya. Kalau timur itu penyelesaian tidak pada rasio manusia, tapi hubungan misteri. Jadi hubungan misteri itu contohnya bertapa, gitu kan. Dan mereka kemudian tidak makan, tidak minum. Nah, supaya mereka bisa masuk ke alam yang tanda petik yang baka itu. Nah, sedangkan orang-orang berilmu, mereka tidak bisa menerima itu. Mereka memikirkan bagaimana orang-orang ini supaya bisa dengan teknologi itu bisa hidup lama, bisa tidak sakit, terus menemukan obat, menemukan kecantikan supaya tidak gampang tua, dan itu melawan semua arus dampak dari dosa. Jadi kematian, gitu kan, kemudian sakit penyakit, kelemahan kita, terus kita bisa menjadi tua, gitu kan. Kalau di Eden itu nggak ada masa tua, nggak ada. Jadi masa kemudian dia berkeriput apa itu nggak ada. Kenapa? Karena sempurna di sana. Jadi itu semua akhirnya dilawan oleh manusia dengan usaha-usaha. Jadi timur barat itu berusaha mencari jalan keluar dari kematian ini, dan kalau bisa
manusia itu bisa hidup kembali. Nah, itu konsep itu. Ya, konsep hidup kembali. Itu kemudian orang-orang Mesir kemudian dimumikasi ya, dimumikasi itu. Jadi dikasih apapun supaya nanti ada tanda petik dewa atau apapun yang kemudian bisa masuk dalam orang itu dan orang itu akan bangkit kembali. Nah, itu ada filmnya banyak. Ya, filmnya banyak sekali yang berkaitan dengan itu dan raja-raja Mesir itu akhirnya hidup kembali ya. Dan mungkin bukan hanya hidup secara langsung tapi dia rohnya itu masuk ke orang gitu. Nah, itu satu pengertian yang hampir ada kaitannya dengan apa yang terjadi dengan kita. Kalau kita kan Roh Kudus yang mendiami kita. Konsepnya sama kan? Itu roh dewa masuk gitu kan. Dan kemudian menyadarkan, kemudian memberikan. Itu ada konsep-konsep yang sama, cuman yang satu itu benar, yang satu itu karangan manusia di situ. Oke, yang selanjutnya deklarasi. Jadi pengumuman satu kemenangan itu, kebangkitan, kenaikan Kristus adalah menyatakan tak terbantahkan kenyataan bahwa Yesus adalah satu-satunya manusia yang bangkit dan naik ke surga, dan tidak ada yang bisa bisa dibandingkan, disandingkan gitu. Kita nggak bisa membandingkan itu dengan siapapun karena memang tidak bisa dan tidak ada yang pernah mengalami itu. Tidak ada orang yang bisa melakukan seperti Tuhan Yesus, mulai dari hidupnya, mujizatnya, dan semuanya, sampai dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga, dia akan datang kembali. Itu sama dengan naik, dia akan turun. Nah, jadi turun pertama, membereskan dosa, naik, kemudian melaporkan semua pekerjaan yang sudah dilakukan, sudah selesai itu kepada Bapaknya, dan turun lagi untuk menyempurnakan kita. Ya, diharapkan semua ini akan menjadi satu kekuatan iman orang Kristen. Ya, jadi kenapa itu eksklusif dan itu adalah sesuatu yang sangat tidak pernah bisa dibantah oleh siapapun karena itu tertulis dalam sejarah dan ada saksinya. Saksinya berapa? 500 orang lebih. Dalam waktu 40 hari itu, Tuhan Yesus itu mengadakan pertemuan-pertemuan atau berapa puluh pertemuan atau ratus pertemuan. Kita nggak tahu. Jadi dia ketemu dengan kelompok ini, pengikut ini, dan dia menyatakan diri dan ditulis di dalam 1 Korintus itu, dan Paulus mendengarkan dari murid-murid. Nah, kira-kira yang 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan bahwa Tuhan Yesus dilihat dan disaksikan dan didengarkan langsung tubuh yang mulia ini yang sudah membereskan dosa dan tubuh yang penuh dengan kekudusan itu bertemu dengan mereka dan mereka melihat, mereka kemudian merasakannya, mereka kemudian bisa memegangnya dan mereka betul-betul kalau orang katakan kayak orang masuk dalam mimpi. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang mati datang gitu ya, dan bukan dalam mimpi ya, tetapi itu sesuatu yang betul-betul datang dan tubuhnya ada semua. Wah, kita jadi melihat ini alamnya, alam yang roh itu, alam yang sempurna itu masuk ke dalam dan hanya Tuhan Yesus yang melakukan ini. Dan tidak ada satu manusia yang pernah dari alam dunia surgawi itu dan datang kemudian dia menyatakan seluruh kehidupannya, kesempurnaannya kepada kita. Kenapa itu 40 hari dinyatakan? Itu sebagai jaminan, sebagai satu harapan bahwa sudah terjadi, bahwa kita akan diangkat oleh Tuhan dan kita akan dibereskan, kita akan dipulihkan, itu seperti apa yang dialami. Dan itu dijanjikan. Dan kita selama kita hidup menantikan ini, maka Tuhan tahu bagaimana melindungi kita, bagaimana Tuhan itu akan memelihara kita. Dia mengutus rohnya. Karena dia harus naik. Kalau dia naik, nah rohnya turun. Jadi pekerjaan Tuhan Yesus dengan Roh Kudus itu secara historis manusia itu tidak bisa berbarengan. Dia bergantian. Jadi Bapak yang mengutus, anak yang mengerjakan, anak sudah selesai lapor ke Bapak, dan kemudian dari imam besar, dan bagaimana imam besar itu melindungi mereka. Nah, Tuhan mengirim rohnya. Tuhan mengirim rohnya. Dan Tuhan memelihara bangsa itu seperti bangsa Israel kan, dipelihara oleh Kristus melalui kemuliaan Allah dan Roh Kudus yang ada dan kemudian melindungi mereka, memelihara mereka, menyatakan satu kemenangan dalam iman Kristen gitu kan. Jadi kita lihat bahwa kita sekarang ini melihat Yesus yang tanda petik dalam iman yang sudah bangkit itu kita percaya itu jauh lebih banyak fakta sejarahnya. Di dalam Perjanjian Lama, fakta sejarahnya belum ada.
Dan bagaimana terjadi belum ada. Mereka beriman melihat sesuatu yang masih melambai-lambai gitu kan dengan imannya. Tapi kita sesuatu yang sudah terjadi. Kalau perjanjian lama belum terjadi, akan terjadi, dan peristiwanya itu belum ada dalam sejarah manusia. Tapi mereka beriman, saya beriman. Nah, itu orang-orang perjanjian lama imannya tuh seperti itu. Sedangkan kita perjanjian baru, ini sudah terjadi. Jadi kalau kita merasakan bahwa ada fakta sejarahnya, ada tulisannya, ada kenyataannya, ada bukti-buktinya, lebih kuat daripada kita orang-orang perjanjian lama yang tidak punya bukti fakta sejarah, semua belum ada. Tapi hanya di dalam perkataan Tuhan, firman Tuhan. Jadi kalau kita ngomong iman perjanjian lama, perjanjian baru itu, imannya bedanya apa? Bedanya di situ. Ini fakta sejarahnya ada, sedangkan perjanjian lama belum melihat fakta sejarah itu. Kalau kita sudah melewatinya, fakta sejarah, kita sudah melihat ada kesaksian Yesus naik ke surga, dia bangkit dari mati, dan yang melihat kebangkitan Yesus dari kematian adalah orang pertama kali Maria Magdalena, bukan Maria mamanya. Orang yang mengurapi dia itulah yang melihat langsung kebangkitan dari tubuhnya. Coba kita, kan aneh sekali Tuhan Yesus itu ya, bukan muridnya tetapi Maria Magdalena yang melihat itu. Dan banyak prinsip-prinsip kebenaran-kebenaran hidup Maria Magdalena ini. Nah, suatu hari nanti kita akan belajar dari tokoh-tokoh yang luar biasa ini ya. Walaupun sangat hina, tapi diubahkan menjadi begitu indah, begitu besar, dan begitu menjadi pahlawan iman kita, termasuk adalah Maria Magdalena. Jadi deklarasi kebangkitan itu menyatakan bahwa satu-satunya manusia yang tidak ada yang lain, yang pernah mengalahkan seluruh belenggu dosa, penderitaan, kesesakan, sakit, penyakit semua, dan dia bisa mengalahkan seluruh hukum dari daging yang maut itu. Nah, itu hanya Tuhan Yesus. Dan dia membuktikan dia bangkit, dia bersaksi, dia menyaksikan seluruh hidupnya, dan dia selama 40 hari itu memberikan semacam penguatan, memberikan semacam satu kata akhir untuk bertemu kembali di akhir zaman, gitu kan? Supaya mereka itu bisa betul-betul mengerti, ada saksinya dan melihat semuanya, dan baru dia naik ke surga. Nah, waktu dia naik ke surga, pengikutnya ada di sana. Kita nggak tahu berapa puluh ratus orang waktu Yesus naik ke surga, itu dilihat oleh para muridnya. Ya, yang jelas adalah 12 murid itu pasti ada di sana, minus dari Yudas ya, jadi Yudas yang ada nggak masuk. Nah, mereka melihat Yesus naik ke surga, itu di Kisah Para Rasul dituliskan. Dan mereka melihat dengan mata telanjang apa yang terjadi, dan sampai mereka itu nggak percaya, karena mereka belum pernah melihat Yesus yang terangkat ke surga. Mereka melihat Yesus berjalan di atas air. Nah, itu kita harus ada perspektif yang begitu kaya. Yesus berjalan di atas air, Yesus berjalan di atas tanah bumi ini, dan kemudian Yesus tidak berjalan di tanah bumi, tidak berjalan di atas air. Dia berjalan, kemudian naik ke surga. Dan dia tanpa terikat dengan seluruh kondisi dunia ini, gravitasi di semuanya, dia langsung naik. Jadi bukan turun ya, tapi dia naik. Jadi konsep surga itu selalu naik, selalu atas. Karena nggak mungkin turun. Turun kan masuk ke bumi kan. Nah, dia naik. Waktu dia naik, itu murid-murid itu begitu terheran-heran. Dan mereka heran, loh, kenapa ya kok seperti ini? Dan mereka sampai nggak bisa apa ya, hanya melihat aja. Sampai ditegur oleh malaikat, kamu tuh jangan diam di sini terus, jangan lihat terus. Dia akan datang, kamu punya tugas sekarang, ayo pergi, beritakan, yaitu tadi perintah Tuhan Yesus kan, sampai ke ujung-ujung bumi, firman Tuhan itu. Nah, di sini. Jadi ada satu kerinduan manusia ingin bersekutu dengan Tuhan kembali, dan itu bentuknya di dalam begitu banyak. Dan kita melihat hanya Kristus yang bisa memberikan satu jaminan jalan keselamatan, dan adalah jalan yang satu-satunya, mutlak, ya, tidak bisa dibandingkan, ditawar atau disandingkan, dan kemudian dikompetisikan gitu kan, nggak bisa. Dan tidak ada satu manusia, pemimpin, pendiri agama apapun yang pernah bangkit dari kematian. Semua mati semua. Nah, itu di situ. Oke, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-10 dulu ya. Coba kita Yohanes pasal 10. Ayat yang ke-15 sampai bawah ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku,
melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi ini jelas sekali bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul memberikan apa yang diminta Bapaknya, termasuk nyawanya, dia itu memberikan dengan aktif dan dia mengambilnya kembali, dan itu semua berkaitan dengan pekerjaan Bapa adalah pekerjaan saya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bapa itu saya lakukan. Dan itu dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan sangat jelas bahwa Bapa mengerjakan apa, anak mengerjakannya. Jadi dia menciptakan, anak juga menciptakan. Jadi Allah Tritunggal itu dalam karya-karya terpenting itu tidak pernah tidak aktif, tidak pernah tidak berpartisipasi. Semua berpartisipasi. Jadi Roh Kudus melahirbarukan kita. Pasti ada karya Kristus di dalam yang aktif, yaitu kematiannya, dan kemudian seluruh penderitaannya, dan termasuk kebangkitannya. Nah, itu diaktifkan oleh Roh Kudus. Siapa yang mengaktifkan itu? Ya, Kristus sendiri yang mengaktifkan kita, dan juga karya daripada Bapa. Nah, itu sudah jelas ya. Jadi, tidak ada permasalahan apapun dalam sejarah gereja itu mereka sudah mengerti dengan baik tentang hal-hal seperti ini. Nah, kita lihat sekarang ya. Kita lihat Yohanes 14. Yohanes 14 ayat 1 dan 3. Janganlah gelisah hatimu. Dikatakan di sini, ini hati ya. Hati itu bukan cuma hati yang manusia perasaan, bukan. Seluruh hidup kita, bukan hati cuman saya sedih susah, bukan hanya itu, tapi itu adalah pemakaian kata hati itu menunjukkan seluruh hidup di mana kita ada diwakili dengan tanda petik keberadaan kita dengan kata hati itu. Jadi itu seluruh menyeluruh. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percaya kepada Allah menunjukkan pada Bapa, dan juga di dalamnya yang juga tertutup itu adalah yang hidden itu ya. Itu adalah Roh Kudus, dan Dia. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi ada dua istilah. Di rumah itu oika, dan tempat tinggal itu mention itu kan tempat tinggal. Jadi ada beda. Di rumah Bapakku itu kediaman yang permanen, yang kekal. Ada banyak tempat, ada satu persekutuan, ada banyak yang disebut sebagai ruang. Jadi yang begitu besar tersediakan, dikatakan banyak tempat. Tidak ada tempat. Jadi akhirnya terbuka tempat, dan berapa miliar manusia yang percaya pada Tuhan Yesus itu tersedia semua. Dan itu satu yang dikatakan di dalam suasana surgawi adalah rumah. Nah, sore ini ada konsep yang indah adalah rumah Allah, bait Allah. Jadi istilah rumah itu adalah tempat di mana Bapa, Anak, dan Roh Kudus bertemu dan bersekutu dengan kita. Itu adalah rumah bait Allah yang dikatakan di situ. Ya, jadi rumah bait Allah, rumah Bapa itu. Dan dikatakan di sini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Bapa itu memberikan banyak tempat tinggal yang sudah tersedia dan sudah ada sejak kekekalan itu. Dikatakan sebab aku pergi situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus sendiri yang aktif, yang mengerjakan itu, menyediakan tempat bagimu. Tempat di mana? Di mana aku ada, kamu ada. Di mana Bapakku ada, aku ada di sana. Jadi kalau aku ada, Bapakku ada, jadi kamu akan bersekutu dengan aku dan Bapakku. Dan pengajaran ini, pengajaran kepastian dan begitu menjamin ini, tidak pernah keluar dari mulut siapapun yang bisa menembus hal-hal yang bersifat supranatural itu, rohani. Dan itu hanya diajarkan Tuhan Yesus. Nah, kita coba saudara ingat baik-baik. Apapun yang berkaitan dengan suasana surgawi dan semua keadaan surgawi, itu yang bisa menjelaskan langsung bukan nabi-nabi. Nabi-nabi hanya menubuatkan, tapi yang betul-betul secara vivid ya, secara bisa dirasakan, bisa betul-betul diimani, itu adalah ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan, perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus. Jadi tidak ada seperti Musa, seperti Eli, seperti para nabi yang luar biasa, termasuk malaikat, itu tidak bisa dan tidak mungkin tidak akan mampu memberikan pengertian-pengertian tanpa pertolongan dari perkataan-perkataan Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu mengajar apapun, itu adalah tidak pernah ada orang yang mengajar seperti dia. Itu namanya eksklusif ya. Dan itu menunjukkan satu keunikan dan finalitas Kristus itu adalah seluruh perkataan dia tidak pernah mengkopi siapapun.
dan dia melanjutkan apa yang sudah dikatakan dalam Perjanjian Lama, dan dia sendiri yang ngomong, dia sendiri yang melakukan, dia sendiri yang menggenapinya. Nah, di sini. Jadi ini yang harus kita tahu adalah kita dijamin, kita diberikan tempat, dan dia menjamin bahwa dia akan berangkat dulu, dia menyediakan di sana, dan dia menantikan kita. Jadi kenaikan ke surga itu adalah sebagai satu jaminan dalam harapan iman kita, kepercayaan kita, penantian kita, itu seperti satu seal ya, seperti satu meterai, dan itu ditok gitu kan, udah dimeteraikan dan ditancapkan dalam hati kita, dan kita kemudian tidak pernah lagi seperti para rasul dan semua orang percaya sepanjang sejarah gereja, kita tidak pernah takut dengan permasalahan apapun di dunia ini, termasuk apa yang terjadi dengan diri kita, baik itu peristiwa-peristiwa yang sangat melukai hati kita, peristiwa-peristiwa yang sangat mendukakan kita, membuat kita begitu sedih, itu semuanya akan sirna waktu kita berhadapan dengan kenyataan hidup, dan kita kemudian diangkat oleh Tuhan Yesus seperti dia terangkat, dia akan mengangkat kita. Nah ini, nanti kita pelajari itu ya. Jadi kita tahu bahwa ada hal-hal yang bisa dipikirkan, dan hanya melalui iman kita bisa menembus iman kebangkitan kenaikan Kristus ini. Kenapa? Karena banyak orang yang percaya bahwa setelah saya mati ini dan kemudian saya dikubur, ya habislah saya. Itu orang-orang seperti nihilisme gitu kan, terus atau anihilisme, terus kemudian ada konsep materialisme, terus kemudian konsep tentang behaviorism gitu kan, tingkah laku manusia. Nah, kalau tingkah lakunya nggak ada, terus tentang saintis gitu kan, manusia secara sains itu begitu mati ya sudah selesai, nggak ada kehidupan selanjutnya. Orang-orang Saduki pun tidak percaya dalam kebangkitan. Kenapa? Mereka percaya ada satu kondisi manusia yang akan hidup kembali, jadi tidak mati. Nah, konsep dari Hindu juga sama. Kalau dia bisa menyatu dengan kekuatan tanda petik yang itu apa seperti kekuatan dewa itu, nah bisa mengambil itu, mereka bisa menjadi dewa, nggak akan mati. Nah, ini semua ada dalam pikiran, tapi semua dalam kelemahan-kelemahan, dan tidak mungkin itu dilakukan oleh manusia karena memang tidak ada, dan tidak ada satu orang pun yang bangkit dari kematian. Kita tahu, ya. Jadi manusia kadang-kadang waktu kepingin memikirkan jalan keluarnya itu salah, agama-agama yang dilahirkan salah, pengajarannya salah. Sedangkan kita itu langsung dari Tuhan sendiri menjelaskan pada kita dan membuktikannya dalam diri kita, dalam hidup secara manusia, dan terjadi ada saksinya, dan sedangkan kita sudah melewatinya, mau percaya atau enggak? Dan percaya pun adalah anugerah Tuhan, dan tidak semua orang bisa percaya. Nah, ini kita bersyukur karena ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan. Pak, bagaimana mereka yang tidak bisa mengerti? Ya mereka dengan jalan mereka. Mereka menyatakan bagaimana mereka akan menghadapi seluruh kematian, supaya nggak mati gimana, dan ditemukan satu prinsip-prinsip tubuh manusia itu sebenarnya nggak bisa mati. Nah, betul. Kita diciptakan bukan untuk kematian, kita diciptakan untuk persekutuan dengan Tuhan. Kita harus tahu bahwa waktu debu dan tanah diambil dan roh Tuhan ada di sana, tujuannya adalah supaya yang begitu hina ini, debu tanah itu, menjadi dimuliakan oleh Tuhan. Dan Tuhan sebagai tukang periuk gitu kan, penjunan itu, dia bisa memilih, mengambil mana yang untuk kemuliaan, mana yang tidak, dan itu hak Tuhan semua. Dan ini adalah kedaulatan Tuhan, kebebasan Tuhan, dan kita nggak bisa ngatur Tuhan. Kita yang sudah dipilih, kita nggak bisa iri dengan orang yang tidak dipilih. Kita nggak bisa menuntut Tuhan. Kenapa dia nggak diselamatkan? Sebenarnya itu hak sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan tingkah laku manusia, bukan perbuatan kita. Dan itu adalah satu ketetapan Allah, dan diajarkan oleh Alkitab, ya begitulah Tuhan. Jadi kita mau menyangkalinya, kita mau nggak terima, nggak bisa. Ya, kita harus bersyukur kepada hal seperti ini. Oke, kita lihat sekarang. Nah, sekarang kita lihat poin penting ini ya. Apa tujuan kenaikan? Jadi ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah, perhatikan saudara. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke surga, dia naik, dia menjadi, yang pertama, dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri ya, bahwa aku akan ke sana, aku akan memberikan jalan, aku akan memberikan tempat tinggal, aku akan menjamin kamu, kamu akan bersekutu dengan aku, di mana aku ada, kamu ada. Jadi dia menjadi, yang pertama adalah penjamin seluruh hidup orang Kristen di dalam hidup yang kekal. Ya, seluruhnya itu sudah dilewati. Kuasa kemuliaan kejayaan, dia melewati, melingkupi seluruh langit dan menebus semua keterbatasan manusia. Termasuk dunia malaikat, dunia roh itu sudah dia lintasi semua. Nah, itu dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 20, Efesus 4 ayat 10,
Dan selanjutnya termasuk Ibrani pasal 4 ayat 4. Itu ada dikatakan melintasi langit-langit yang ada. Ya, jadi kalau Paulus mengatakan ada 3 tingkat langit, berarti Tuhan Yesus itu melintasi itu semua. Bagaimana orang melintasi, kita lihat semesta alam ya kita sudah bingung. Dan yang kedua adalah dia menjadi pembela orang Kristen. Apa artinya pembela? Dia yang menghakimi, dia yang membela. Nah, itu tidak ada dalam satu peristiwa pengadilan manusia. Hakimnya itu jadi pembelanya. Nggak ada, saudara. Jadi yang menghakimi kita bukan setan. Setan mendakwa kita, dia bukan hakim. Jadi setan itu mendakwa kita. Tapi kayak orang itu menuduh kita gitu ya, pengacara yang menyatakan dosa-dosa kita, itu kerjaan setan. Di dunia ini semua kerja setan. Nah, yang membela itu siapa? Yang menutupi dosa kita siapa? Yang mengasihi kita dengan menutupi dosa itu siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Dia bukan hanya membela advokat orang Kristen, tapi dia adalah judge-nya, hakimnya sendiri. Jadi dia menghakimi, dia menyatakan setan bersalah, dan kita yang bersalah karena kita percaya dan mendapatkan anugerah belas kasihan kemurahan, dan kemudian ditentukan. Dan hakim itu menentukan karena aku membela kamu, aku hakim kamu, ya aku akan memberikan pada kamu pengampunan. Yang ini enggak. Kenapa? Karena enggak percaya. Yang kedua, saudara, dia menjadi imam besar dan dia bersyafaat dari dia naik ke surga sampai akhir zaman, mendoakan seluruh orang percaya sepanjang sejarah dalam segala kelemahan dosa-dosanya. Dia bersyafaat. Dan itulah satu kemenangan dia. Karena dia sudah mati bagi dosa-dosa kita, dia bersyafaat, syafaat dia adalah bukan seperti perjanjian lama yang mengulang-ulang semua prosesi itu, ritual itu. Tuhan Yesus enggak, udah selesai. Dan dia melihat, menjamin, dan Roh Kudusnya itu yang membereskan seluruh daripada kelemahan-kelemahan kita, dosa-dosa kita. Dia menjadi imam besar. Dan apa yang dibawa oleh dia? Dia mempersembahkan tubuhnya. Dia mempersembahkan tubuhnya mulai yang bangkit, dan kemudian dia persembahkan pada bapaknya. Waktu dia mau disentuh oleh Maria Magdalena itu, dia mengatakan, jangan sentuh aku belum ke Bapa, jadi kamu jangan menyentuh aku. Dan baru dia selesai, baru dia balik lagi, dia kemudian menyatakan dan menyaksikan kepada seluruh hidup barunya itu, dalam tubuh kebangkitan sulung itu, dia bertemu dengan semua orang-orang, lebih dari 500 orang. Jadi kebangkitan sulungnya. Nah, perhatikan baik-baik. Kebangkitan sulung daripada Kristus itu menjadi satu kebangkitan yang membawa kepada satu kemuliaan. Jadi bangkit, dia naik. Jadi bangkit, kita menang, dan kita bisa mengalahkan semua dosa kita. Tapi kapan kita masuk dalam tubuh sempurna? Nah, Tuhan Yesus sudah melewati itu. Dia memberikan jalannya, dia melewati. Jadi kenaikannya itu membawa kita menjalani apa yang sudah dijalani oleh Tuhan. Jalan yang sudah dijalani oleh Tuhan itu menjadi jalan kita, dan itu menjamin kita apa yang terjadi, apa yang sudah menjadi kemenangan Kristus itu dijaminkan ke kita. Termasuk apa? Nanti di akhir zaman, tubuh Kristus yang mengalahkan maut itu selama 3 hari, ya, selama 3 hari dikubur itu, dan dia bangkit kemudian pada hari yang ke ini kan, yang hari Minggu itu dia bangkit. Nah, itu dijaminkan pada kita sebagai imam besar. Jadi imam besar itu dia menjamin semuanya, dan dia memberikan tubuhnya sebagai jaminan, dia mengasuransikan kita dengan seluruh apa yang dia kerjakan, dan kemudian kita diminta untuk menantikan itu. Ya, oke, yang ketiga sekarang. Nah, perhatikan. Nah, debu tanah yang merupakan tanda petik yang sangat terbatas, yang adalah tanda petik ciptaan Tuhan yang lebih rendah dari manusia. Karena manusia kan ada roh Tuhan. Nah, debu tanah itu ya debu tanah, saudara. Coba perhatikan, kenaikan Tuhan Yesus itu memberikan satu pengertian bahwa debu tanah itu, di dalam kehinaan itu menjadi bukan lagi debu tanah yang diperbarui. Jadi unsur bumi yang dimuliakan oleh Tuhan, debu tanah itu adalah merupakan pribadi manusia, merupakan makhluk hidup disebut manusia yang berasal dari debu tanah. Debu tanah itu selesai, nanti selesai. Dan tidak ada lagi semua. Semua yang ada ini akan lenyap. Jadi tanah semua yang berdosa itu akan lenyap, diganti dengan langit dan bumi yang baru. Dan termasuk di dalamnya adalah kita harus diubahkan. Nah, pengubahan debu tanah ini terus menjadi debu tanah yang kemudian dimuliakan, tubuhnya tetap. Nah, ini adalah satu
peristiwa yang sangat-sangat tidak mungkin dimengerti oleh pikiran kita. Tubuh daging kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kesia-siaan, yang penuh dengan kehinaan itu menjadi tubuh yang begitu mulia. Kok bisa? Karena tubuh Kristuslah yang dinyatakan diberikan pada kita. Jadi tubuh Kristus itu menyatu dengan kita dalam misterinya, persatuan Kristus, ya, union with Christ itu kayak orang itu seperti apa ya? Seperti melingkupi dan merasuk semuanya di dalam dan kemudian mengubahkan unsur-unsur yang mematikan, kesementaraan, dan yang tidak bisa masuk dalam kekekalan, itu kemudian diubahkan menjadi masuk dalam kekekalan. Termasuk di dalamnya adalah Kristus sendiri. Jadi Kristus waktu menjadi manusia, dia memiliki unsur dari tubuh daging Maria, bukan dari Yusuf, punya unsur tubuh daging manusia, dan dia tidak langsung diciptakan Tuhan, tidak, tapi dia mengambil bagian itu, bagian darah daging itu termasuk adalah unsur debu tanah. Itu Tuhan Yesus mengambil itu. Nah, lambang daripada hidup dalam kesia-siaan, kehinaan, dan di dalam dosa itu. Nah, Tuhan Yesus mengambil tubuh itu dan dia menjadi manusia. Dari tanda petik dari mana? Nah, dikatakan bahwa manusia dari debu tanah. Tuhan Yesus waktu terlahirkan, dia dari darah dan daging. Bedanya apa? Sebenarnya ini sulit dijelaskan, tapi ini adalah satu jaminan bahwa apa yang terjadi dalam Kristus itu, debu tanah kita ini yang jauh daripada bisa masuk dalam pemulihan, itu dimuliakan. Jadi seluruh daripada daging kita ini, itu akan dibersihkan. Nah, saya berikan contoh. Kita kelelahan, kita bisa merasakan sakit, kita bisa mati, kita bisa kena banyak hal, pikun gitu kan, Parkinson gitu. Nah, waktu kita mendapatkan tubuh kemuliaan Kristus yang baru, yang sempurna, dan kita diangkat, dinaikkan, setelah itu semua yang bersifat baka, yang bersifat mematikan, yang bersifat segala sesuatu yang membinasakan tubuh kita, karena Tuhan mengatakan, kamu pasti binasa, kamu pasti mati. Itu artinya kematian itu. Nah, kematian inilah yang dilenyapkan oleh Tuhan dengan apa? Dengan tubuhnya yang tidak bisa mati. Itu masuk dalam diri kita, menyatu dengan kita, dan kita memiliki Kristus bukan di luar kita, tapi kita memiliki Kristus di dalam seluruh karyanya dalam tubuh kita. Saudara, ini adalah satu kesatuan dengan Kristus. Nah, John Calvin begitu banyak menuliskan ini karena dia tahu dia tidak bisa mengungkapkan itu. Bagaimana union with Christ? Itu orang yang pertama kali masuk dalam rahasia ini. Teologi Calvin itu adalah teologi, John Calvin itu punya teologi yang sangat dalam, itu adalah union with Christ. Dan banyak orang reform, gereja-gereja reform yang tidak belajar ini. Karena itu penuh dengan misteri. Tapi John Calvin, termasuk Luther juga membahas sedikit, tapi yang paling luas itu ada John Calvin. Terus kemudian diteruskan bapak-bapak Puritan, bapak gereja Puritan yang melanjutkan semua karya dari Calvin, dan di situ ada banyak hal yang lain, termasuk Christopher Love gitu kan. Nah, itu juga itu membuka rahasia ini juga. Itu ada tulisan-tulisan dia tentang kenaikan Tuhan Yesus yang indah sekali. Jadi di sini kita melihat ada satu kemenangan besar bahwa dia bukan hanya menjadi pembela orang Kristen, penjamin orang Kristen, dia menjadi imam besar kita, dan dia juga memberikan kemenangan dalam daging dan darahnya. Tapi dia menyatakan dan menjamin kita semua apa dimiliki oleh Kristus waktu dia naik ke surga, itu semua akan mengikuti dan kita ikuti semua ke sana. Jadi tubuh kita itu akan mendapatkan tubuh sempurna Kristus. Jadi nanti bagaimana kita? Kita tidak terbatasi dengan ruang dan waktu kita berjalan, enggak. Jadi tubuh kita seperti Kristus. Tiba-tiba ada di tengah-tengah, ada di sana. Tiba-tiba di sini. Dan itu sepertinya ada sesuatu yang tidak terbatasi, tak terbatas dengan seluruh yang ada ini. Bagaimana itu? Saya nggak bisa jelaskan. Rasul Paulus pun tidak bisa mengatakan bagaimana surga itu. Karena dia berada di tempat di luar daripada seluruh dimensi dia. Dan dia melihat, wah, nggak bisa ngomong gitu kan. Rasul Yohanes juga sama, waktu di Pulau Patmos melihat itu semua. Wah, apa yang terjadi di masa depan dia bisa tahu. Jadi Rasul Paulus, Rasul Yohanes waktu diangkat ke surga, saudara, kalau Tuhan bukakan, dia bisa tahu ini loh, masa depan bagaimana, apa yang terjadi. Dia tahu semua. Saudara. Dan tidak ada orang yang pernah bisa menjelaskan ini. Para rasul pun, Rasul Paulus pun nggak bisa mengungkapkan itu, kecuali Yohanes yang disuruh menuliskan itu. Dan ini satu jaminan yang
Wah, saudara, itu membuat hati kita betul-betul nyaman, tenang, dan damai luar biasa. Kenapa? Kita nggak perlu takut lagi dengan apapun. Jangan gelisah hatimu. Jangan gelisah. Bapakku sudah sediakan kamu tempat tinggal, dan kamu bisa berdiam bersama dengan seluruh hidupmu. Kamu akan terlepas dari seluruh beban belenggu semua, tekanan hidup dan kesengsaraan, kesesakan. Wah, semua. Itu akan terlepas dan kamu akan merasakan, waduh, sukacita yang tidak pernah bisa dijelaskan. Dan itu satu satu kegirangan yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kalau kita melihat surga itu dan kita bisa merasakannya, saudara, ada satu perasaan yang melebihi daripada kondisi kita. Itu damai yang luar biasa mengalahkan dosa kita, kekhawatiran kita, itu semua bisa kalah. Pada saat kita bersekutu dengan Tuhan, pada saat kita mengerti firman Tuhan. Ya. Jadi ini jelas. Oke. Nah, sekarang yang 4 dan 5. Dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, dia sudah menjamin semua dan dia sudah menjadi bukan hanya pahlawan ya, tapi menjadi penjamin hidup kita dan mengubahkan kita. Nah, dia memberikan apa? Satu penolong. Jadi kalau dia naik, dia memberikan penolong. Jadi tujuan Tuhan Yesus apa? Dia tahu apa kelemahan kita. Dia tahu bagaimana hidup kita. Nah, dia mengutus Roh Kudus turun. Di dalam perjanjian lama, tidak pernah Roh Kudus itu bekerja seperti perjanjian baru. Walaupun ada pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama, tapi tidak seperti sejarah, fakta sejarah, dan bukti di mana Yesus naik, Roh Kudus turun. Seluruh pekerjaan Roh Kudus yang sempurna itu dijaminkan oleh Tuhan, seperti Tuhan Yesus yang sempurna, Roh Kudus yang sempurna, Bapa yang sempurna, itu dijaminkan kepada kita. Nah, kamu akan aku beri, di mana engkau tinggal, di mana hatimu ada, bait Allah itu ada, Roh Kudus tinggal dalam hatimu. Untuk apa? Menjamin kamu, menolong kamu dalam segala hal. Jadi jangan lupa kamu itu disertai Roh Kudus. Dan kita menjadi orang Kristen mungkin sadar Roh Kudus menyertai kita itu paling-paling ya sekali 2 waktu. Sedangkan Roh Kudus setiap waktu dia sadar menyertai kita. Sedangkan kita nggak sadar-sadar ini Roh Kudus menyertai saya atau tidak. Sedalam kelemahan begini, badan Roh Kudus itu dalam segala kesusahan kamu nggak bisa mendeteksi, mengerti, merasakan Roh Kudus pun, Roh Kudus tetap setia karena dia diminta Tuhan Yesus untuk menjaga kita, menjamin kita. Roh jaminan. Ya. Nah, baru yang terakhir. Apa yang terakhir? Kita akan menerima dengan kenaikan Tuhan. Tuhan Yesus duduk di sebelah Allah Bapa. Saudara tahu? Jadi artinya apa? Segala kedaulatan, otoritas, kuasa, semua diserahkan Bapa kepada Anak. Dari awal kehidupan manusia sampai akhirnya, itu berada di dalam tangan, karya, pekerjaan, dan semua itu akan dilakukan oleh Sang Anak. Menyelamatkan manusia di akhir zaman, Anak kerjakan. Jadi Bapa itu memberikan kepercayaan pada Anak. Bapa aktif nggak? Aktif, saudara. Jadi jangan kita membedakan aneh-aneh sekarang orang sekarang. Aktif pasif apa gitu. Saudara, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu aktif semuanya. Dalam segala apa yang dilakukan, dalam arti peranannya memang yang berperan Sang Anak. Tapi dalam seluruh keaktifan ilahi, dia itu satu kesatuan. Nah, ini kita belajar dari keekatan Tuhan. Keesaan Tuhan, salah satunya adalah Allah yang esa, dalam seluruh pekerjaannya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu aktif, terikat, dan tidak ada yang pasif. Peranannya memang diberikan, tapi bukan berarti saya udah peran kamu, kemudian saya diam. Enggak. Bapak pun aktif di dalam kematian Kristus. Aktif meninggalkan dia, aktif. Kemudian menutup seluruh daripada dunia yang bercahaya menjadi gelap selama 3 jam. Itu Bapak yang mengerjakan itu. Bukan orang lain. Dia aktif di dalam kematian Kristus, dia aktif di dalam kebangkitan, dan seluruh hidup karya itu nggak terlepas. Kenapa? Karena keesaan, kesatuan, bukan hanya Allah Esa pribadi, bukan. Seluruh pekerjaan Bapa, Anak, Roh Kudus itu di dalam keilahian tidak terlepas, dan mereka betul-betul berpartisipasi aktif dalam keilahian. Jadi kalau ada orang mengajar Bapak Anak itu anak Bapak nggak aktifan, itu melawan ajaran teologi reformasi. Apalagi kalau dia pendeta reformasi, pendeta gereja reform atau puritan atau presbyterian mengajar itu berarti dia menyangkali apa yang sudah dituliskan dalam Alkitab, yang sudah diperjuangkan oleh John Calvin dan seluruh bapak gereja,
Saudara, itu berarti dia tidak menangkap keesaan. Dan itu sangat sayang sekali. Dan saya barusan ini mendengarkan perdebatan-perdebatan yang, aduh, ini kita udah kebablasan. Kenapa? Karena kita tidak mengerti sebenarnya keilahian dalam keesaan itu seluruh pekerjaan terikat, saudara. Nggak bisa lepas. Jadi jangan dipikir Allah meninggalkan anak, berarti Allah membiarkan, Allah berdiam. No. Dia mengikuti, dia bersimpati, berempati, dia merasakan penderitaan adalah penderitaan Bapa. Jadi, the suffering of the son is the suffering of the father. Itu diungkapkan dalam hubungan Bapak Abraham dengan sang anak. Bagaimana Abraham itu begitu berat untuk membawa sang anak, tapi dia harus menyerahkan anaknya. Anak juga sama, begitu berat dia taat pada Bapak. Sulit sekali sampai dia berdoa 3 kali. Dan dia memohon supaya cawan itu lepas. Saudara, ini adalah satu pergumulan. Karena orang kan katakan, oh, Bapak kan tidak menderita, kan anak menderita. Siapa bilang? Bapak pun menderita memberikan anak. Jadi Bapak tidak aktif dalam penderitaan anak. Saudara, itu salah besar. Kenapa? Yaitu tadi, keesaan, keekatan, kesatuan keilahian itu tidak terlepas. Nah, itu artinya kita akan menerima jaminan ini, dan kita melihat bagaimana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kemuliaannya seluruhnya itu akan mengangkat kita dan mendudukkan kita sebagai raja, imam, dan nabi dalam hidup kita. Jadi nanti di surga kita menjadi imam semua, kita menjadi raja semua, dan kita mendapatkan satu kebebasan dalam ibadah, langsung bertemu dengan Tuhan. Itu penghormatan terakhir. Yesus diangkat duduk sebelah kanan Allah Bapa dan memerintah di sana, dan pemerintahan anak ini diberikan kepada semua orang percaya yang akan memerintah bersama dengan dia. Saudara, ini rahasianya begitu besar. Kenapa? Karena Paulus mengatakan ada satu rahasia yang begitu besar, bahwa kamu tahu nggak, kamu menghakimi malaikat. Jadi nanti Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa ini menghakimi manusia malaikat. Di situ kita juga ikut menghakimi bersama dengan Kristus. Nah, saudara, ini saya aktif nggak? Aktif. Yang menghakimi siapa? Tuhan. Tapi dia memberikan kepada kita satu hak yang sudah kita terima kebenaran itu. Dengan kebenaran itu kita melihat bagaimana Tuhan menghakimi. Berarti saya juga memiliki kebenaran, saya ikut menghakimi karena kebenaran saya kebenaran Kristus. Jadi waktu Yesus menghakimi dengan kebenaran, berarti kebenaran saya menghakimi kamu. Nah, itu ada dalam disiplin gereja. Dan banyak orang waktu saya menerapkan disiplin gereja, itu banyak para majelis dan itu merasakan seperti benci luar biasa. Padahal enggak. Kenapa? Karena saya menerapkan ini. Hidup di dalam kesempurnaan Allah. Jadi kita nggak boleh mengajar, ya bolehlah ini, ya ini bolehlah. Gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena apa yang kita ajarkan adalah sempurna. Kekudusan sempurna. Bukan yang setengah hati, setengah jalan, ya toleransi gitu kan. Nah, itu gereja-gereja, 7 gereja itu banyak yang jatuh karena membuka, berkompromi, bertoleransi. Kita tidak boleh, kita kebenaran-kebenaran. Walaupun saya nggak bisa jalanin, kita ikut kebenaran. Kita hidup dari kebenaran, dan kita akan dinaikkan, dibangkitkan oleh kebenaran. Nah, ini. Jadi terakhir adalah jaminan kuasa kedaulatan otoritas Kristus, dan kita akan diangkat, dan kita mendapatkan kemuliaan, dan puncaknya adalah Yesus menghakimi, kita juga menghakimi. Yesus menjadi raja, kita juga menjadi raja. Raja siapa? Raja di bawah raja segala raja. Imamat rajani. Nah, inilah rahasianya. Dan kemudian kita menikmati tempat yang terindah bersama dengan Allah. Ya, kita bersyukur. Kita tutup hari ini dengan doa. Dan